Kembali kita lanjutkan dialog kita malam hari ini, pemirsa. Pak Rusdi, tadi kita sudah mendialogkan bahwa ternyata memang anggaran di Bakamla itu besar, namun memang kewenangannya sendiri tidak terlalu jelas. Dan kemudian kalau kita lihat, ini juga baru muncul pada saat anggaran APBNP perubahan tahun 2016 ini. Nah, bukankah seharusnya itu ada semacam pelaporan anggaran ke Bappenas terlebih dahulu untuk misalnya diusulkan dan kemudian baru di ACC sehingga bisa program berjalan? Ya, inilah yang jadi titik lemah Bakamla selama ini. Dulu waktu dia Bakorkamla, dia juga menggarap proyek-proyek besar, tapi kita nggak tahu apakah proyek itu ada di Blue Book-nya Bappenas atau ada di rencana pembangunan kita yang lebih global. Kita nggak tahu. Tiba-tiba dia bikin 3 stasiun di 3 provinsi. Sekarang Bakamla itu punya stasiun satelit di 3 provinsi. Di tahun yang tidak jauh-jauh mereka bikin kapal patroli sampai belasan kapal patroli. Jadi ini budaya menurut saya. Apakah kemudian tidak ada misalnya dari Anda tadi katakan dari Bakorkamla kemudian ke Bakamla tidak ada revisi atau usulan revisi untuk sehingga akhirnya membuat lembaga ini lebih transparan? Sebetulnya menurut saya Bakamla ini kecelakaan jadinya. Karena maksudnya? begini, Bakamla ini kan salah satu fungsinya mengkoordinasi. Tetapi kenapa badan koordinasi punya aset gitu loh? Kenapa harus punya kapal patroli? Toh bisa pinjam angkatan laut, bisa pinjam polisi, toh kan mengkoordinasi gitu. Tapi Bakamla punya kapal patroli. Angkatan laut punya sistem surveillance sendiri. Angkatan udara dia punya patroli. Baik yang di atas udara di atas daratan maupun di atas lautan. Nomet angkatan laut melakukan patroli maritim. Kita punya semua surveillance system. Kenapa Bakamla bikin sendiri? Gitu. Jadi ada paradoks di dalam Bakamla ini. Dia sebagai koordinator, tetapi punya aset gitu loh. Oke, bagaimana dengan koordinasinya dengan TNI sendiri? Apakah kemudian berarti barang yang dimiliki oleh Bakamla juga otomatis juga menjadi TNI atau memang ini hanya eksklusif di Bakamla saja? Jadi kan yang diadakan oleh Bakamla yang milik Bakamla, dioperasikan oleh staf Bakamla masing-masing. Belum tentu bisa interface dia dengan sistemnya existing, belum tentu. Tidak jelas juga kan. Information sistemnya juga punya sendiri-sendiri. Nah, jadi ketika Bakamla menyebut dia mencoba mengintegrasi sistem, kita nggak tahu bagaimana pola integrasinya. Angkatan laut beda sistemnya, angkatan udara, polisi. Tapi yang jelas laut kita itu sebetulnya ada yang menjaganya sudah ada dalam bentuk mata satelit, radar sudah ada. Jadi seharusnya Bakamla ini tidak ada, menurut Anda tidak ada gunanya? Boleh ada, tapi cukup tanpa aset. Jadi tugasnya apa kalau gitu? Koordinasi saja. Oke, baik. Pak Yunus, kalau kita lihat tadi kan juga sudah dikatakan ini semacam ada kewenangan untuk menganggarkan tanpa harus misalnya melalui proses pengusulan yang jelas. Apakah ini dari PPATK tidak menyaksikan ya? Maksudnya ada satu anomali di sini. Ya, yang saya tahu proses anggaran itu ada 3 pihak ya. Pertama kali yang mengusulkan instansi yang bersangkutan, Bappenas sama keuangan. Dibahas tripartit itu. Kemudian dibawa ke mitra kerja kita di DPR. Misalnya kalau dulu PPATK Komisi 3. Nah, nanti mereka sudah tahu yang di Komisi 3 itu anggota Banggar juga. Kalau DPR sudah setuju, nanti pimpinan komisi kasih harap persetujuan. Nah, itu baru bisa direalisir. Setahu saya prosedur DIPA itu seperti itu. Kalau ada yang di luar itu sudah tentu menyimpang. Nah, mungkin ada tambahan-tambahannya di luar yang pertama diajukan bisa-bisa saja. Tapi setahu saya prosesnya melibatkan 3 instansi tadi plus DPR gitu. Itu harus ditempuh biasanya. Kalau dengan kita melihat kondisi yang ada saat ini di Bakamla, apakah kita bisa mengatakan bahwa itu berarti memperbesar potensi korupsi di sana? Ya, jadi begini, kembali ke sistem tadi ya. Kalau memang ada kewenangan, ada power, ada diskresi, apalagi dia waktu itu namanya kuasa pengguna anggaran ya. Di dalam struktur instansi ada namanya pengguna anggaran, itu bos yang tertinggi. Di bawahnya ada kuasa pengguna anggaran. Ini yang lebih banyak melakukan yang daripada di atas orang pertama itu ada pejabat pembuat komitmen ya. Jadi kalau ada korupsi di instansi saya biasanya yang melibatkan 1, 2, 3, tapi lebih banyak yang di bawah.
kuasa pengguna anggaran, kuasa dari pimpinannya, dan pejabat membuat komitmen seperti yang Pak Teddy kasus yang lain ya, yang lain itu. Kalau itu dilakukan semua yang tidak transparan, biasanya kalau sistem kemarin itu nggak begitu transparan dan nggak begitu dengan sendiri tidak accountable, dan yang saya juga selama ini melihat mungkin eksternal atau internal kontrol atau seperti itu kurang efektif. Kalaupun ada misalnya mau dibuat whistleblowing system, ada yang melapor, tidak begitu jalan gitu. Oke. Ini usianya baru 2 tahun loh lembaga ini. Dia lahir dengan Undang-Undang 32 2014 ya. 17 Oktober 2014. Jadi ini ulang tahun yang kedua, ulang tahunnya malam ini. Ulang tahun yang kedua, Ya. tapi kemudian ada kasus seperti ini ya. Ya, jadi surprising. Ya, kaget juga pimpinannya karena menjelang ulang tahun kedua yang kemarin itu tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Oke, kalau kita lihat tadi Pak Rusdi juga sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya gunung es di Bakalmai dengan tertangkalnya Pak Eko Susilo ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, apakah memang hanya potensi korupsi terjadi pada pengadaan alat saja atau sebenarnya ada hal lain yang bisa jadi potensi korupsi di Bakamla? Kalau yang potensi-potensi yang lain itu mungkin sudah minimal ya. Misalnya korupsi pengadaan itu kan sudah pakai e-procurement, kemudian juga benchmarkingnya jelas. Sekarang kalau kita mau beli kapal, mau beli satelit, apa benchmarking kita? Nggak ada, karena yang beli itu kan nggak semua orang bisa beli gitu. Barangnya khusus ya? Barangnya khusus gitu loh. Mau beli satelit, nanti kan satelit itu dimintakan lagi spesifikasinya Kak. Yang beda, bisa saja satelit itu dimiliki negara, beberapa negara, tapi spesifikasi yang diminta oleh pembeli akan membuat harganya beda. Dan akhirnya benchmarking jadi tidak ada. Dan memang korupsi di Indonesia ini sampai sekarang banyak di sektor procurement, pengadaan ini. Walaupun kalau untuk penegak hukum bisa saja di lapangan ya, seperti di laut kan, bisa aja damai-damai, damai itu indah gitu. Jadi kemungkinan itu ada, walaupun sangat sekarang udah kecil ya. Dengan adanya Satgas 115 di mana Bakamla juga ikut di dalamnya ya, sebagai wakil pelaksana harian. Kemudian Bakamla ikut di sapu bersih pungli ya, ikut juga dia itu. Ya, memang kalau mau nyapu bersih harusnya bagusnya sih beres-beres di rumah di dalam sendiri ya. ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat ini dari kasus ini sendiri ya, apakah memungkinkan keterlibatan pihak lain misalnya, lembaga lain, institusi pemerintahan lain? Ya kalau nanti mungkin tergantung penyidikan dari KPK ya. Tapi kalau menurut saya, feeling saya ada. Siapa mungkin lembaga-lembaga yang berkemungkinan untuk bisa melakukan kerjasama ini? Misalnya vendor sistem satelitnya, kemudian Contohnya menganggarkan. Itu bisa ke sana nih kan, karena kan tadi sudah bisa kita telusuri ini di tengah jalan prosesnya gitu. Nah berarti kan ada yang menyetujui itu di luar prosedur yang standar yang tadi disebutkan Pak Hussein. Nah ini bisa, menurut saya juga bisa ditelusuri atau bisa digarap oleh KPK. Jadi ini tidak hanya Bakamla, bisa juga mungkin nanti melibatkan ke Kementerian Polhukam, karena dulu Bakamla lahir dari sana gitu loh. Dan pembelian ini kan sebetulnya pembelian yang multi years kalau menurut saya ya, tidak dari dulu sudah dibikin waktu Bakor Kamla, dilanjutkan harus kembali ke induknya menurut saya. Dan secara struktural di dalam kan tadi struktur untuk pejabat angkatan ada pengguna, ada kuasa pengguna, ada pejabat pembuat komitmen ya. Ini kan yang di sini baru yang kalau untuk dikembangkan kita nggak tahu mungkin berkembang ke mana, ke bawah. Bisa-bisa saja. Ya. Karena biasanya jarang sendiri-sendiri. Ya. Berjamaah seperti itu ya biasanya. Oke. Nah kalau misalnya kita lihat ini kan modus kerjasama seperti ini, apakah memang kalau tadi Anda mengatakan sebenarnya dalam multi years, berarti sebenarnya juga pola seperti ini mungkin saja sudah terjadi dari sejak dulu? Iya. Kan Bakamla baru jadi 2 tahun. Iya. Pak Yunus menyebut Undang-Undang 32 2014. 2014 ya. Tarik mundur, Bakamla itu 2006. Bakor Kamla. Pengadaannya itu udah jalan. Beli kapal, beli sistem satelit. Bakor Kamla hari ini memiliki 3 stasiun bumi. Batam,
di Ambon dan di Sulawesi Utara. Itu masih Bakor Kamla. Nah ini rencananya dia mau bikin 4 lagi, berarti agregatnya 7. Sudah pernahkah ada audit misalnya terhadap Bakor Kamla dulu? Inilah pintu masuknya menurut saya. Jadi memang belum pernah ada selama ini auditnya? Iya belum ada. Jadi kita melihat ini semacam blessing in disguise. Jadi ini menjadi berkah lah gitu. Untuk kita mundur ke belakang. Kita lihat semua pengadaan Bakamla garis miring Bakor Kamla ini. Karena bukan apa-apa, lumayan besar. Kalau lumayan besar tuh berapa kalau kita bicara potensi? Ratusan miliar. Ratusan miliar? Iya. Oke, dari keseluruhan anggaran berapa? Saya tidak tahu, karena itu kan waktu di Bakor Kamla, dia menitip ke anggaran Menko Polhukam. Ya di bawah situ ya. Di bawah unit Menko Polhukam. Ya, jadi berapa dia punya porsi dari keseluruhan anggaran Menko Polhukam ke Menko Polhukam. Itu yang kita perlu lihat. Tapi yang jelas dibanding unit-unit yang lain di bawah Menko Polhukam, Bakor Kamla waktu itu sudah terhitung besar. Tergolong besar, dan sekarang dengan adanya kasus ini jadi memperlihatkan memang banyak yang bisa dipermainkan oleh aktor-aktor di dalamnya. Betul. Oke, kalau dari Pak Yunus sendiri memandangnya ini kalau memang tidak pernah ada audit sebelumnya, bisakah kemudian pihak yang berwenang sekarang melakukan audit tersebut atau hanya pada saat kasus ini saja atau bisa berlaku mundur misalnya? Jadi begini, audit itu kan ada yang setahun sekali ya, ke pertanggungjawaban keuangan negara ya. Ada juga yang ada audit khusus namanya. Kalau audit khusus ada kasus bisa-bisa saja. Misalnya BPK ya, sebagai auditor untuk melihat pertumbuhan keuangan negara bisa saja melakukan audit khusus, bisa-bisa saja. Kalau PPATK tugasnya membantu kalau diminta oleh BPK atau diminta oleh penegak hukum. Nah kalau saya concern begini, kan Pak Jokowi kampanye poros maritim ya. Poros maritim ada 5 menyangkut budaya, kemudian ada masalah SDM. Nah, yang terkait dengan kasus adalah terkait infrastruktur sebenarnya. Infrastruktur dalam sistem informasi maritim itu nih terkait dengan kasus yang ada ini. Itu harus diperkuat dengan adanya kejadian seperti ini. Ya, yang namanya poros maritim di mana kita harapkan di situ kuat dalam berbagai aspek termasuk infrastrukturnya, information sistemnya, SDM termasuk keamanan dan SDM segala macam ya. Ya paling nggak sedikit terganggu gitu, terganggu oleh oknum yang ada di situ. Oke. Dari pengamatan Anda yang juga pernah terlibat dalam Satgas 115 ini, seberapa besar sebenarnya potensi korupsi di bidang maritim? Jadi begini, maksudnya apa ketawanya? Penuh makna. Maksudnya apa Pak? Jadi, pertama ya tadi sudah diceritakan, korupsi itu di Indonesia sesuai dengan tulisannya alatas ahli korupsi masih banyak di bidang procurement. Walaupun ada juga terkait penganggaran di DPR, tapi procurement masih dominan. Yang kedua ya bisa juga terkait yang lain-lain ya, kalau lembaga itu punya izin misalnya seperti perhubungan laut, KKP kan ada surat persetujuan berlayar, ada surat layak operasional, ada izin tangkap, ada izin angkut. Di situ rawan korupsi terus terang saja. Kalau dilakukan kewenangan itu kurang transparan, kurang tebal, pasti bisa korupsi. Terus yang ketiga terkait penegakan hukum di laut. Katakanlah ada 3 yang bisa nyidik di laut itu, Angkatan Laut, KKP, sama Pol Air ya, Polisi Air ya, yang di bawah Bahargam tuh. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah ya, kalau mereka nangkap di laut, kadang-kadang mereka damai, diselesaikan bilateral saja, damai itu indah selesai gitu. Itu kemudian korupsi bisa-bisa saja. Sekarang berkurang sekali karena ada Satgas 115. Kemarin Ibu Susi, salah satu pelaksananya Wakasal, salah satu wakilnya adalah Kepala Bakamla Pak Arief Sudewo. Jadi kemungkinan ada terkait dengan pengadaan, perizinan, kemudian pengawasan dan penegakan hukum di laut itu. Oke, tahan dulu, jangan komentar dulu Pak, karena kita harus break. Tapi nanti kita akan bahas lagi mengenai sebenarnya berapa besar potensi kerugian negara kalau memang kita mau membangkitkan poros maritim Indonesia. Kami akan kembali saja dari berikut ini.